Jadi di usia 15 hari sudah besar seperti ini, sudah lumayan bagus. Jadi kita langsung kocor di lubang tanam seperti ini. Ini kita karungin, ini adalah Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Nah, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping saya ini, tanamannya sangat subur. Walaupun dalam kondisi cuaca yang sangat ekstrim, yaitu panas yang luar biasa, kita berada di kebun ini pagi-pagi sekali kawan-kawan, kalau siangan agak panas. Nah, dan khususnya hari ini kita akan melakukan pengocoran kawan-kawan, di mana bertujuan agar tanaman yang kita tanam ini pertumbuhannya cepat. Karena situasi yang tidak memungkinkan untuk saat ini, yaitu panas yang luar biasa. Jadi tanaman biasanya identik dengan kerdil karena kekurangan air. Oleh karena itu kawan-kawan, kita harus rajin mengontrol tanaman, harus rajin melakukan penyiraman. Tetapi di sini kita tidak melakukan penyiraman dengan air secara khusus. Kita menyiramnya dengan sistem kocor di lubang tanam, tetapi dicampur dengan bahan-bahan yang super sekali, di mana bahan ini mampu mengatasi tanaman kerdil akibat cuaca yang sangat panas serta kekurangan air. Oleh karena itu simak videonya kawan-kawan sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum kita melakukan pengocoran tanaman cabai yang kita tanam ini, kita lihat dulu kawan-kawan kondisi tanamannya seperti ini. Nah, jadi sangat subur sekali, tunas-tunasnya juga sudah cukup banyak. Nah, seperti ini. Batangnya cukup kokoh dan cukup tinggi sudah tanamannya. Sudah hampir 20 cm lebih ini tinggi tanaman. Daunnya sangat hijau sekali. Ini merupakan tanaman cabai merah keriting kawan-kawan. Ini cabai keriting dengan varietas Igotapi. Jadi dikatakan cabai keriting Igotapi itu tahan virus Gemini, karena musim kemarau seperti saat ini biasanya yang menyerang tanaman cabai itu hamanya tungau dan trip atau kutu kebul, yang menyebabkan terjadinya keriting virus Gemini. Itu sangat susah sekali diatasi. Oleh karena itu kita harus melakukan perawatan yang maksimal kawan-kawan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan melakukan pengocoran pada hari ini dengan bahan-bahan yang sangat bagus sekali. Tetapi ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab pada hari ini kawan-kawan, di mana pertanyaan itu mengenai masalah sistem penyiraman. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita tidak melakukan penyiraman dengan air secara khusus di lubang tanam. Karena di tempat kita ini sangat susah air kawan-kawan, tidak ada irigasi. Jadi kita mengirit air, tetapi kita mempunyai teknik, yaitu kita menyiram di lubang tanam di sini dengan bahan-bahan yang sangat bagus sekali. Di mana bahan ini mampu menyimpan air beberapa hari sehingga tidak perlu melakukan penyiraman setiap hari. Memang kalau musim seperti saat sekarang ini, kalau ada air itu memang bagusnya disiram setiap hari. Kalau catatan ada air. Tetapi bagaimana kalau tidak ada air seperti di tempat kita ini? Jadi kita harus mempunyai teknik-teknik khusus kawan-kawan untuk perawatan tanaman cabai. Nah, seperti ini kondisinya kawan-kawan. Dan ini merupakan lahan bekas kawan-kawan. Ini bukan lahan baru. Ini lahan bekas, pertama kita tanami kubis, kedua cabai rawit kaliber, dan yang ketiga adalah cabai keriting Igotapi seperti ini. Dan teknik pengolahan lahan sudah sering saya sampaikan, tetapi masih banyak pertanyaan juga. Nah, teknik yang kita lakukan di lahan ini waktu membuat bedengan, ini bedengan kurang lebih lebarnya 1 meter atau 100 cm, kemudian selokannya kurang lebih 80. Nah, setelah kita membuat bedengan setengah jadi, kita cangkul rapi, kita tebar namanya pupuk kandang ayam atau kotoran ayam, kapur dolomit, dan vertipos.
Dan setelah itu kita aduk lagi dengan tanah. Maksudnya kita cangkul kecil-kecil biar dia tercampur dengan tanah, pupuk kandang dan vertipos serta dolomitnya. Setelah itu tutup sedikit, baru disiram dengan menggunakan E4 atau M21. Nah, penyiraman yang kita lakukan ini tidak menggunakan tangki semprot, kawan-kawan. Kalau kita disemprot saja itu kurang basah. Jadi kita menyiram dengan penyiraman khusus, kita siram sampai basah. Setelah itu baru kita rapikan, baru ditutup mulsa. Nah, setelah melakukan penutup mulsa, kita diamkan kurang lebih 20-30 hari. Nah, di sini banyak juga pertanyaan, kawan-kawan, mengapa harus melakukan pendiaman yang cukup lama? Karena alasan kita melakukan pendiaman cukup lama, karena kita menggunakan pupuk kandang. Jadi pupuk kandang itu kalau tidak bagus, dia akan menyebabkan yang namanya terjadi busuk batang, layu fusarium, ataupun busuk daun nantinya bagi tanaman cabai. Tetapi kalau kita lakukan fermentasi lagi di lahan, itu jamurnya dikatakan sudah tidak terlalu berpengaruh buruk pada tanaman karena pupuknya sudah dingin dan sudah aman, kawan-kawan. Itu yang kita lakukan setiap melakukan penanaman cabai. Tetapi di sini ada catatan, kawan-kawan. Kalau memang para petani itu rajin membuat pupuk kandang yang sudah difermentasi, itu bisa melakukan lebih cepat pendiamannya seperti sampai 10 hari atau 15 hari itu sudah cukup bagus. Tetapi di sini kita memberikan pupuk kandang ayam ini tidak menggunakan sistem fermentasi di luar. Kita langsung taruh di bedengan, kita fermentasi di bedengan. Makanya penyiramannya agak basah dan pendiamannya cukup lama. Ini tanaman cabai keriting Egotapi, usianya kurang lebih baru 15 hari, kawan-kawan. Jadi di usia 15 hari sudah besar seperti ini, sudah lumayan bagus. Dan untuk mengatasi keriting daun serta jamur, kita juga melakukan penyemprotan dengan menggunakan akarisida, yaitu bahan aktif Peridaben, kawan-kawan. Itu merek obatnya kita pakai Samit. Sedangkan fungisidanya kemarin di usia 10 HST kita semprot menggunakan bahan aktif Propinab, yaitu Antrakol 2 sendok makan untuk 1 tangki semprot. Sedangkan bahan aktif Peridabennya kita memakai kurang lebih 10 mili, kawan-kawan. Sehingga tanamannya mulus seperti ini, daunnya tidak keriting. Jadi mudah-mudahan sampai ke depannya, sampai panen tidak mengalami virus Gemini ataupun keriting daun. Pengocoran hari ini di usia tanaman 15 HST kita menggunakan bahan-bahan seperti ini, kawan-kawan. Yang pertama adalah asam amino dan pupuk cair protein mereknya Premino. Ini dari PT Mitra Merdeka Tani. Ini sangat bagus sekali. Ini merupakan pupuk cair organik yang berasal dari teknologi fermentasi ikan laut, berprotein tinggi dan kaya asam amino yang membantu melancarkan proses fotosintesis sehingga tanaman menghasilkan energi pertumbuhan pembuahan yang maksimal. Dan yang kedua kita memakai yaitu Kalha, yaitu pupuk kalsium dan asam humat. Ini merupakan kombinasi unsur hara kalsium organik dan asam humat. Jadi asam humat ini sangat bagus sekali untuk menetralkan pH, mengembalikan kesuburan tanah. Jadi dengan gabungan kalsium dan asam humat ini sangat bagus sekali memacu pertumbuhan tanaman karena bekas lahan-lahan kimia itu sangat bagus diolah oleh asam humat. Dan yang ketiga kita memakai pupuk tambahan yaitu Ultradap. Ini untuk memacu proses pertumbuhan akar, batang, dan daun, kawan-kawan. Sedangkan airnya kita juga menggunakan air secara khusus yang sudah difermentasi, kawan-kawan. Air yang kita gunakan untuk pengocoran hari ini seperti ini, kawan-kawan. Kita fermentasi dulu. Ini tempatnya kurang lebih 200 liter ini, kawan-kawan. Nah, kita tutup seperti ini. Ini sudah berlangsung kurang lebih 10 hari. Kita buka dulu. Nah, seperti ini dia sudah. Ini kita karungin, ini adalah kotoran ayam, kawan-kawan. Nah, ini kotoran ayam. Kita air ini kita campur kotoran ayam seperti ini di karung, kemudian dicampur dengan E4 setengah liter ini untuk 200 liter, kemudian molase itu setengah liter juga, kawan-kawan. Kita aduk. Jadi airnya seperti ini sangat bagus sekali untuk memacu pertumbuhan tanaman cabai khususnya di musim kemarau. Nah, di sini di sebelahnya kita nanam tomat juga sedikit, kawan-kawan. Ditumpang sari dengan cabai rawit ori 212 itu di bawahnya. Bahan pertama yang kita gunakan ini adalah asam humat dan kalsium. Kita untuk takaran ini 20 liter air. Kita pakai 3 sendok makan aja sudah cukup. 1, 2,
3 sendok makan sedikit. Kemudian yang kedua, kita memakai yang namanya pupuk cair organik, kita tambah Premino, yaitu kita memakai 30 ml atau 1 tutupnya ini kawan-kawan. Seperti ini. Nah, 1 tutupnya aja. Nah, setelah itu kita tambah dengan yang namanya Ultradap dari Pak Tani. Kita pakai 2 sendok makan aja. 1, 2. Baru kita aduk. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, kita tidak menggunakan penyiraman dengan air secara khusus. Jadi karena di sini tempatnya agak kurang air, jadi kita sistemnya airnya kita campur dengan kotoran ayam yang sudah difermentasi, dan kita campur dengan bahan-bahan seperti yang sudah saya sampaikan. Jika sudah aduk seperti ini, baru kita melakukan penyiraman dengan cara dikocor. Nah, ini alat pengocorannya sangat sederhana. Ini dari botol atonik kita potong. Kurang lebih ukurannya 100 ml ini kawan-kawan. Nah, sangat simpel sekali dengan cara seperti ini. Kita aduk dulu biar tambah merata dia campuran bahan-bahan tersebut. Nah, kalau sudah memang benar-benar larut di dalam air, baru kita melakukan pengocoran seperti ini. Jadi kita langsung kocor di lubang tanam seperti ini. Jadi aman dia ini kawan-kawan, seperti ini. Kita langsung kocor seperti ini aja. Jadi interval kita melakukan pengocoran seperti ini yaitu 5 hari sekali. Kegiatan kita hari ini melakukan pengocoran tanaman cabai keriting yaitu Egotapi di usia 15 hari sudah selesai kita lakukan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Di sini kita hanya berbagi pengalaman cara perawatan tanaman cabai. Semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.